Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Hari ini saya akan menyampaikan kesaksian hidup saya dan keluarga saya. Bagi kami, bulan Mei adalah bulan yang sangat istimewa. Karena apa? Karena hampir setiap bulan Mei, kami selalu mengalami sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Paling tidak, ada 2 peristiwa besar dalam hidup kami yang kami alami. Dan khususnya peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang saya alami, peristiwa di mana bisa mengancam keselamatan nyawa saya, yaitu peristiwa 20 tahun yang lalu. Dan itu bertepatan dengan hari ini. Hari ini adalah 16 Mei 2020. 16 Mei 20 tahun yang lalu, saya mengalami peristiwa yang mengancam nyawa saya. Yaitu saya mengalami kecelakaan, yaitu saya jatuh dari lantai 4 di kampus di mana saya kuliah pada waktu itu. Posisi saya jatuh waktu itu adalah kaki, lutut, dan kepala. Dan syukur pada waktu itu saya jatuh bukan kepala dulu, tapi kaki dulu. Sehingga membuat tumit di kaki saya, tulangnya agak keluar. Kemudian lutut saya pecah dan kepala saya terbentur ke ubin. Ketika kecelakaan itu terjadi, sesungguhnya saya sudah tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saya pada waktu itu. Karena begitu saya jatuh, detik itu juga saya sudah tidak sadarkan diri. Walaupun orang-orang, teman-teman saya yang melihat saya jatuh, yang menolong saya dan yang mengantarkan saya ke rumah sakit berkata, saya berteriak, menjerit kesakitan. Tetapi saya sendiri sudah tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Dan saya harus menjalani operasi. Kaki saya, lutut saya harus dioperasi, dan kepala saya juga harus dioperasi, di mana terjadi pendarahan otak pada waktu itu. Dan saya tidak merasakan sakit pada waktu itu. Tetapi setelah saya selesai menjalani operasi, saat itu saya baru merasakan ada kesakitan yang luar biasa. Khususnya di kepala saya. Yaitu di kepala saya seperti ada benda tajam yang menggaruk-garuk otak saya. Dan sehingga itu membuat saya sangat menderita dan sangat kesakitan. Belum lagi lutut saya dan kaki saya juga sakit setelah operasi. Di dalam situasi seperti itu, beberapa orang berpikir mungkin saya akan mengalami lupa ingatan. Mungkin juga hidup saya akan cacat seumur hidup. Karena pada waktu setelah saya habis operasi, saya harus pakai tongkat. Sementara itu ada juga suara-suara yang saya dengar. Yang saya dengar dan berkata bahwa saya ini tidak mungkin bisa sembuh dalam waktu yang cepat. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 tahun baru bisa sembuh. Dan mendengar suara-suara seperti itu, saya menjadi cemas.
saya menjadi takut, saya menjadi khawatir dengan masa depan saya. Dalam hati saya bertanya-tanya, bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Apakah saya akan pakai tongkat seumur hidup saya? Apakah saya akan cacat seumur hidup saya? Apakah saya akan menjadi manusia cacat dan tidak bisa menjadi manusia normal pada umumnya? Saat-saat itu saya mengalami situasi yang sangat berat sekali. Saya waktu itu tidak boleh banyak bergerak karena kaki saya belum begitu kuat. Kaki saya masih perlu ditopang oleh tongkat. Selain itu juga dikhawatirkan jikalau saya banyak bergerak, jalan, walaupun pakai tongkat, yang dikhawatirkan adalah ketika saya terpeleset, jatuh lagi, kepala terbentur lagi, maka itu akan menjadi lebih berbahaya. Pada saat itu saya rasakan lengkap sudah penderitaan saya. Tetapi di saat-saat demikian, ada orang-orang tertentu yang Tuhan utus untuk menghiburkan, untuk menyemangati, untuk menguatkan, untuk mendoakan saya. Dan akhirnya saya memiliki semangat. Dan pada tanggal 1 Agustus tahun 2000, hanya kurang lebih sekitar 2,5 bulan saya berada di ranjang, saya memberanikan diri pada waktu itu untuk masuk ke tempat dinas saya di Kelapa Gading. Waktu itu saya masuk dengan memakai tongkat dan kepala botak. Dan belum bisa banyak membantu kegiatan di sana. Tetapi saya bersyukur bahwa mereka, orang-orang di tempat saya berdinas itu, mereka mengasihi saya. Mereka menerima saya apa adanya. Mereka memperhatikan saya, mereka peduli, mereka menyemangati saya. Dan perlahan tapi pasti saya mulai merasakan kesembuhan terus terjadi dalam diri saya. Lalu pada bulan September tahun 2000, tongkat itu mulai saya lepas. Saya mulai berjalan tanpa menggunakan tongkat. Dan 6 bulan kemudian, saya akhirnya operasi untuk mengangkat pen yang ada di lutut saya, yaitu operasi pencabutan pen. Saya tidak cacat. Saya tidak perlu istirahat selama setahun seperti suara-suara yang pernah saya dengar. Saya tidak kehilangan ingatan, tapi saya sembuh karena Tuhan luar biasa. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang terjadi pada kami juga di bulan Mei, sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu. Kami mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan, dan itu juga mungkin bisa mengancam masa depan kami. Pada waktu itu mengancam masa depan keuangan kami, ya. Pada waktu itu ada seseorang yang berkata demikian, "Jika Anda keluar dari sini, saya pastikan Anda tidak akan bisa makan sebutir nasi pun. Dan jika Anda sudah keluar, lalu kemudian di luar Anda susah, silakan Anda kembali kepada saya, dan saya akan memberi Anda makan." Pada awalnya saya tidak mengerti perkataan tersebut. Tapi dengan berjalannya waktu, saya baru menyadari ternyata apa maksud perkataan tersebut. Tetapi saya mau bilang bahwa masa depan saya bukan di tangan orang itu, tapi ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang memelihara saya.
Dan pada hari ini bukan hanya satu butir nasi bisa saya makan. Di dalam anugerah Tuhan, satu gudang pun Tuhan izinkan saya untuk makan. Karena Tuhan mengasihi, memelihara, dan memperhatikan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa yang saya alami itu, saya belajar dua hal. Yang pertama adalah di dalam Tuhan itu selalu ada harapan. Itulah sebabnya kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang akan berkarya di dalam hidup kita. Tuhan izinkan saya mengalami mujizat kesembuhan. Tuhan izinkan saya mengalami anugerahnya, mujizat kesembuhannya. Dan sehingga saya bisa sembuh. Dan hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk melayaninya, untuk bertemu dengan, berinteraksi dengan orang-orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pelajarannya adalah bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Manusia boleh saja merencanakan yang jahat pada kita, tapi Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadikan yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ingat cerita Yusuf kalau mengenai hal ini. Yusuf berusaha untuk dihancurkan, tapi justru Tuhan memelihara dia. Jadi masa ke depan kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Dalam hidup ini ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang-orang yang membenci kita. Ada orang-orang yang bahkan mungkin ingin menghancurkan hidup kita. Jangan takut. Dan orang itu mungkin lupa bahwa kita pun punya Tuhan yang siap membela dan melindungi kita. Jadi jangan pernah takut, sekalipun di dalam hidup ini kita menghadapi banyak hal yang tidak menyenangkan. Selama kita benar di dalam Tuhan, kita terus berjalan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Yesaya pasal 26 ayat 4 berkata, "Percayalah pada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal." Dan untuk menutup kesaksian saya hari ini, saya juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari hati saya kepada orang-orang yang saya sebutkan di bawah ini. Kepada orang tua saya, mertua saya, keluarga saya yang selalu mendukung saya. Untuk istri saya yang selalu dengan setia menemani saya di dalam suka duka yang saya alami. Dan seorang dosen saya yang selalu hadir di saat-saat saya paling membutuhkannya. Dia adalah mentor saya, sahabat saya, orang tua saya yang selalu mensupport saya. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat, mendoakan saya untuk saya tetap bersemangat tangguh di dalam menjalani hidup saya. Tim dokter dan perawat yang pernah merawat saya dengan penuh kasih dan perhatian. Dan semua orang yang telah mendoakan, mendukung saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan saudara sekalian. Demikianlah kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan pernah takut. Percayakan hidup kita pada Tuhan, karena Tuhanlah harapan kita satu-satunya dalam hidup ini. Amin.